Halo Sobat Angkasa, pernahkah kalian membayangkan bagaimana Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau bisa terhubung satu sama lain puluhan tahun lalu, jauh sebelum internet secepat sekarang? Ada sebuah momen bersejarah yang mengubah segalanya. Momen itu terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1976. Mari kita kembali ke hari yang luar biasa itu. Di Cape Kennedy, Florida, sebuah roket megah bernama Delta 2914 berdiri tegak siap menembus atmosfer. Di dalam puncaknya, tersimpan sebuah harapan besar bangsa Indonesia. Gagasan visioner ini datang langsung dari Presiden Soeharto. Beliau sadar betul tantangan geografis negara kita. Bayangkan, ribuan pulau terhampar dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana cara menyatukan suara dan informasi di wilayah seluas ini? Sistem komunikasi darat seperti kabel atau gelombang radio jelas tidak akan sanggup. Jangkauannya terbatas dan biayanya sangat mahal. Maka, jawabannya ada di atas sana, di langit yang luas. Satelit adalah kunci untuk merajut Nusantara. Nama Palapa sendiri punya makna yang sangat dalam. Nama ini dipilih oleh Presiden Soeharto, terinspirasi dari Sumpah Palapa yang legendaris dari Mahapati Gajah Mada di era Kerajaan Majapahit. Dulu, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Semangat persatuan inilah yang ingin dihidupkan kembali melalui teknologi. Satelit Palapa diharapkan menjadi Gajah Mada modern yang menyatukan bangsa melalui jalinan komunikasi, menyebarkan informasi, pendidikan, dan budaya ke seluruh pelosok tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan mimpi besar ini, Indonesia bekerja sama dengan Hughes Aircraft Company dari Amerika Serikat. Proses pembuatan satelit ini adalah sebuah proyek ambisius yang melibatkan para insinyur terbaik pada masanya. Satelit Palapa A-1 bukanlah satelit biasa, dengan bobot sekitar 574 kg, tinggi 3,7 meter, dan diameter 1,9 meter. Ia adalah sebuah mahakarya teknologi. Di dalamnya tertanam 12 transponder. Apa artinya? Artinya, Palapa A-1 mampu menangani hingga 6.000 sambungan telepon secara bersamaan atau menyiarkan 12 kanal televisi berwarna sekaligus, kapasitas yang luar biasa untuk era itu. Setelah diluncurkan, Palapa A-1 ditempatkan di posisi yang sangat strategis, yaitu di orbit geostasioner pada 83 derajat bujur timur. Dari titik ini, ia bisa diam di atas Indonesia, memancarkan sinyalnya ke seluruh kepulauan. Jangkauannya bahkan melampaui batas negara, mencakup negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, membuka potensi kerjasama regional yang lebih erat. Dan benar saja, dampaknya terasa langsung dan mengubah kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Ingat Televisi Republik Indonesia atau TVRI? Sebelum ada Palapa, siaran TVRI hanya bisa dinikmati oleh masyarakat di kota-kota besar. Namun, berkat Palapa, siaran TVRI kini bisa diterima dengan jelas hingga ke desa-desa paling terpencil sekalipun. Tiba-tiba, masyarakat di pedalaman Papua bisa menonton acara yang sama dengan warga di Jakarta. Mereka bisa mendengarkan pidato kenegaraan secara langsung, mengikuti berita nasional, dan merasakan kebersamaan sebagai satu bangsa melalui layar kaca. Ini adalah revolusi informasi yang sesungguhnya. Tidak hanya di bidang penyiaran, sektor-sektor penting lainnya juga merasakan manfaatnya. Dunia perbankan misalnya, bisa melakukan transaksi antar cabang di pulau yang berbeda dengan lebih cepat dan aman. Industri dan pemerintahan pun ikut bertransformasi. Komunikasi data yang tadinya lambat dan tidak efisien, kini menjadi jauh lebih cepat dan andal. Hal ini tentu saja mempercepat roda perekonomian dan membuat administrasi negara berjalan lebih efektif. Palapa benar-benar menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Kehadiran Palapa A-1 lebih dari sekadar pencapaian teknologi. Ia adalah simbol kemandirian, kebanggaan, dan harga diri bangsa. Satelit ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu menjadi pemain utama di panggung teknologi tinggi dunia. Kita membuktikan bahwa dengan visi, kerja keras, dan semangat persatuan, tidak ada yang tidak mungkin. Keberhasilan Palapa A-1 kemudian menjadi fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Indonesia terus meluncurkan satelit-satelit generasi berikutnya. Mulai dari Palapa A-2, kemudian seri B yang lebih canggih, hingga satelit-satelit modern yang mendukung era digital kita saat ini. Internet yang kita nikmati, siaran televisi digital, transaksi online, semuanya berakar dari keberanian bangsa kita 40 tahun yang lalu untuk menatap langit dan menempatkan mimpinya di antara bintang-bintang. Warisan Palapa tidak akan pernah padam. Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah sumpah dari masa lalu menginspirasi lompatan ke masa depan. Semangat Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara terus hidup. Dan kini sumpahnya bergema abadi di angkasa
dipancarkan kembali ke bumi, menjaga Indonesia tetap terhubung sebagai satu kesatuan. Jadi, setiap kali kita menikmati kemudahan komunikasi hari ini, mari kita ingat Palapa A1, sang pionir yang telah membuka jalan bagi kita semua. Sebuah bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten sejarah dan teknologi seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.